Puji nama Tuhan, selamat pagi. Sekali lagi shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yuk kita mulai doa pagi kita, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami memenuhi panggilan-Mu untuk kami mencari Engkau. Kami belajar dari kisah Yunus. Kami tidak mau lari dari panggilan Tuhan. Tolong kami Bapa, berkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau bersama-sama menyembah, memuji. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hosana. Mari sejenak kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, katakan Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau layak disembah. Kami angkat tangan kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Allah, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Kinaralamaya ralalamaya ralamaya ralalamaya ralamaya masih. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu ini. Kami mau bersekutu dengan-Mu. Haleluya, haleluya. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi, amin, kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi, amin, kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu
Tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Lagi katakan suaramu ya Tuhan. Tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, oh, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ayo kita sebentar pejamkan mata kita. Kita ingat akan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Banyak sekali yang telah Dia perbuat di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, biarlah hidup kita terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Ketika kita mengingat akan kebaikan-Nya, itu membuat kita mudah untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Konsep di dalam penyembahan yang benar adalah bukan soal musiknya, bukan soal aransemennya, bukan soal akor-akornya, tetapi soal hubungan kita dengan Tuhan. Ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, kita tidak bisa menyembah Dia. Bagaimana untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Supaya kita tidak mudah menghakimi atau kecewa dengan Tuhan, kita ingat akan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu membuat kita tidak ragu akan rencananya. Seolah-olah terlihat jahat, tetapi Dia tidak pernah jahat dengan kita. Mari, jangan biarkan hati kita kecewa dengan Tuhan. Semua yang ada pada kita, Dia punya, Dia yang memiliki. Hidup ini, mari persembahkan kepada Dia. Ingat akan kebaikan-Nya. Pagi hari ini, biar setiap kita dibangun rohaninya. Biar setiap kita imannya bangkit. Dan kita mulai terus percaya kepada Tuhan. Sebab kebaikan-Nya takkan pernah sirna. Kebaikan-Nya selalu dinyatakan. Hai kau orang percaya, mari sembah, mari memuliakan Tuhan. Percaya, hanya percaya, cuma percaya, oh kepadanya. Ku cintakan
Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun dan ku terbaring, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari mencintai Tuhan lebih lagi. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Katakan lagi, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari nyatakan sama-sama, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Lagi katakan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku.
Ketika engkau sakit, kata Tuhan, Aku yang menyembuhkanmu. Ketika engkau mengalami penderitaan, Aku yang melepaskanmu. Ketika engkau mengalami masalah, Aku yang memberikanmu hikmat untuk engkau mendapati jalan keluar. Ketika Tuhan melakukan ini semua, Bapak Ibu Saudara, itu artinya Dia bertindak bagi kita. Sekali Dia berjanji, Dia akan menepati. Dia tidak pernah lalai akan janjinya. Pagi hari ini, biar engkau membawa hatimu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku berserah kepadamu. Aku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Apapun kata dokter, apapun kata dunia, entah soal kesehatanku, entah soal bisnisku, entah soal pekerjaanku, entah soal keluargaku yang mungkin tidak ada harapan lagi. No, di dalam Tuhan ada harapan yang baru, ada harapan yang luar biasa. Mungkin engkau berkata, anakku sudah seperti ini, tidak mungkin dia berubah. No, doa-doamu tidak akan pernah sia-sia bagi keluargamu, bagi anak-anakmu. Oh, haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu dan ku nyanyi kebaikan-Mu, Tuhan. Mari ingat akan kebaikan-Nya. Sepanjang hidupku Kau setia, oh Yesus. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu, Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu, Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu, Tuhan. Kami percaya, kami mau percaya kepadamu, Yesus. Yesus, Engkau percaya kepadamu,
untuk Ibu Asim Mawarni Sinta. Saya merasakan dan saya melihat engkau sakit di pundak, di punggung. Tuhan mau sembuhkan. Tuhan mau sembuhkan. Dan Tuhan tahu engkau punya pergumulan soal keluargamu. Tuhan berkata, ketika engkau bersujud menyembah dan berdoa kepadaku, aku akan mendatangkan yang terbaik untukmu. Yes, percaya pagi hari ini ada harapan. Ada harapan. Dia membuka pintu. Dia membuka pintu. Mari setiap engkau yang bergumul, datang kepada Tuhan. Oh, haleluya, kami menyembahmu, kami percaya. Terima kasih. Engkau memberkati setiap kami yang setia datang kepadamu, Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, kami di dalam-Mu Tuhan. Oh, ya rama shandara lalamu. Kami rasakan kebaikan-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di-Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Kau kudus
hatimu, nyatakan segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan nama. Oh, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, oh amin, amin, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Haleluya. Tuhan, Kau ajaib di tempat yang maha tinggi. Pagi hari ini kami melihat bagaimana Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur hadirat-Mu membawa pemulihan, membawa kesembuhan, membawa terobosan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mau sama-sama belajar dan mendapat tuntunan sedikit dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pagi hari ini biarlah kita bersemangat, kita punya harapan yang baru, kita punya persembahan kepada Tuhan, yaitu hidup kita. Amin. Mungkin kita nggak punya apa-apa Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan minta kepada kita seluruh hidup kita. Amin. Enak kalau kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita mau belajar dari satu tokoh pada pagi hari ini secara simpel saja, ya, sederhana. Saya akan menjabarkan sederhana kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita akan melihat kitab Yunus pasal pertama. Wah, ini kalau kitab Yunus ini seru ya, Bapak Ibu Saudara. Yunus pasal yang pertama. Ya, kalau di Alkitab LAI itu YUN ya, Yunus pasal yang pertama. Nah, siapakah Yunus ini? Yunus ini adalah salah seorang nabi Tuhan. Dia penyampai berita dari Tuhan yang menyampaikan ya pesan Tuhan kepada umat Allah. Dan singkat cerita, ada firman yang datang kepada Yunus di dalam Yunus pasal pertama ini. Ya, ayat yang kedua dikatakan begini, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi kalau kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, Niniwe ini adalah kota yang jahat di mata Tuhan. Laporan-laporan, pengaduan, keluh kesah, komplain-komplain orang sampai ke sorga. Oh, ternyata komplain itu bisa sampai ke sorga terhadap suatu negara, terhadap suatu kota ya. Ya, bisa Bapak Ibu Saudara. Atau terhadap satu pribadi, bisa. Ya, di sini kita lihat bagaimana Yunus mendengar pesan Tuhan. Dan Yunus mendengar pesan Tuhan ini bukan hanya penglihatan, tetapi dia mendengar secara audible.
Jelas dikatakan di telinganya kayak ada orang yang bersuara gitu. Seperti itu. Bangun kamu Yunus. Pergi kamu ke Nineve. Injili mereka. Kira-kira begitu menurut versi saya. Kesana kamu. Sampaikan firman Tuhan. Supaya mereka bertobat. Tapi Yunus tahu bahwa Tuhan itu ingin Nineve bertobat. Nineve harus bertobat. Karena apa? Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Mau dia ada di kisah perjanjian lama, perjanjian baru, atau kita yang hidup di masa kasih karunia ini, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Katakan amin. Dia menerima kita seberdosa apapun kita. Terkadang kalau kita lihat di keluarga kita, kadang umat-umat percaya itu Bapak Ibu Saudara malah menghakimi saudaranya, melihat dia melakukan dosa ini, pelanggaran ini, jatuh bangun, enggak mau diterima. Wah, ternyata Tuhan enggak kayak gitu. Yang Tuhan mau menerima. Kita harus menerima seperti Tuhan menerima kita apapun keadaan situasi kita. Yang setuju katakan ya. Ya, kita sambil flashback ke kehidupan kita. Kalau Tuhan menyuruh Bapak Ibu Saudara, ayo beritakan firman kepada keluargamu yang belum percaya kepada Yesus. Kita malah, waduh Tuhan ini gimana sih? Ya kan? Dia udah jahat sama saya, biar aja dia. Ya, dia mengalami maut, terpisah selama-lamanya dari Allah. Ya, kita nggak mau menginjili mereka. Padahal kesempatan ada, waktu ada, alat komunikasi ada. Ya, Bapak Ibu Saudara, nanti kalau kita nggak memberitakan, kita mengalami kayak Yunus ini. Tetapi Yunus bersiap, ayat yang ketiga, untuk melarikan diri. Untuk melarikan diri. Ya, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pikir, ya kan, dia larikan diri dan Tuhan nggak tahu kemana dia pergi. Dia mau pergi ke Tarsis yang berbeda jalur, berbeda arah, ya, daripada Nineve. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia ingin ke Tarsis, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia bayar semuanya. Ya, saya yakin Tuhan udah menyediakan dana biaya, dana misi. Wah, kira-kira begitu ya. Dana misi untuk dia ke Nineve. Dia ke Tarsis. Contoh, Tuhan menyuruh kita, ayo kamu KKR Kemiri. Malah kamu ndak KKR Kemiri. Kamu ayo KKR ke Pangkalan Bun. Malah kamu ke tempat yang lain. Ya. Dan menghindari KKR itu. Nah, itu dia. Ini menghindari ini. Ya, ini enggak boleh. Kalau Tuhan suruh pergi, pergi. Ada enggak ada orang yang ikut, ada enggak ada duit, enggak ada biaya, Tuhan yang sediakan. Ini Yunus sudah disediakan berkat untuk dia. Saya yakin, ya. Yunus ini enggak menabur, enggak menuai, tidak seperti petani atau peternak. Dia full heart buat Tuhan. Dia full timernya Tuhan. Dia penginjil, dia nabi. Nah, kira-kira gitulah. Yang memberitakan kabar. Kalau dulu disebutnya nabi, ya. Nabi, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mengirimkan berkat kepada dia. Mungkin kalau menurut nalar saya, ada yang nih buat Bapak Yunus, berkat buat Bapak Yunus. Bapak Yunus sudah berdoa buat saya, misalnya gitu ya. Ini berdoa buat Bapak Yunus. Saya mimpi, saya suruh memberkati Bapak Yunus. Ini datang orang banyak dan dia punya cukup dana, bahkan lebih untuk dia pergi ke Nineve. Tetapi dia tidak ke Nineve. Kenapa sih dia tidak ke Nineve? Setelah saya selidiki, kita nggak usah baca seluruh kitab Bapak Ibu Saudara ya. Nah, maksudnya baca seluruh pasal nggak usah. Saya ceritakan sedikit. Berkali-kali nih saya baca kitab Yunus. Nggak bosan-bosan Bapak Ibu Saudara. Entah kenapa,
Ya, ya kan? Ternyata Yunus itu udah kesel sama Nineve. Nineve itu begitu laknat, begitu bejat. Dosanya itu kayak apa? Mungkin hampir-hampir sama dulu kayak Sodom dan Gomora. Ya kira-kira begitulah gambarannya Bapak Ibu Saudara. Tetapi singkat cerita, Nineve ini ya dia bertobat. Kenapa dia bertobat? Nah ini kita mau belajar sama-sama. Yunus sekalipun dia bisa mendengar suara Tuhan, dia bisa melakukan kesalahan. Karena dia pingin Nineve itu dihancurkan. Biar aja Nineve itu tahu rasa dia. Gitu kira-kira. Kadang emosi kita bilang begitu, betul enggak? Biar aja dia tuh, nanti Tuhan hancurkan dia. Ya, ya kan? Nah, kita sudah belajar hari Minggu kemarin tentang menghakimi. Ya, harusnya kita mengasihi. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ya kan begitu. Yunus tidak. Nah, Yunus pergi ke Tarsis. Ayat keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, melanda kapal itu, dan terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Kita lihat di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita lari enggak dari panggilan Tuhan? Kita lari enggak dari yang namanya God's calling? Kalau engkau masih bingung, monggo ayo berdoa penuh. Berdoa apa? Bilang begini, Tuhan, apa panggilanku? Supaya aku taat kepadamu. Kita harus tanya panggilan kita tuh apa, Bapak Ibu Saudara. Supaya hidup kita ini terus di dalam rencananya Tuhan. Kadang kita mau ke kanan, Tuhan pimpin kita ke jalan yang lain. Ini ada apa ya? Rencana saya begini, begini, begini. Tetapi kok yang terjadinya seperti ini? Enggak selamanya itu kutuk Bapak Ibu Saudara. Enggak. Tetapi terkadang kita harus bertanya dan bergumul. Panggilanku ki opo yo? Panggilan aku ini apa? Supaya aku bisa merealisasikan apa yang menjadi rencananya Tuhan. Nah ini, kadang ada sesuatu terjadi ya, yang di luar nalar kita, yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Mungkin Tuhan sedang menegur Anda supaya Anda berbalik dan mengikuti rencananya Tuhan. Supaya Anda hidup dalam panggilannya Tuhan. Tidak semua orang dipanggil menjadi pastor, gembala, atau pendeta sekalipun. Tidak semua. Tetapi rencana Tuhan itu apa? Kita sebagai apa untuk kerajaan Allah di muka bumi ini? Apakah sebagai rasul, pengajar, atau jawatan itu? Atau ada yang lebih spesifik lagi? Panggilanmu adalah panggilan seorang raja misalnya. Raja itu, panggilan raja itu adalah orang yang memiliki sumber. Entah itu sumber dana, sumber apapun, supaya engkau bisa melakukan rencana Allah. Ya, engkau menjadi donatur, engkau menjadi sponsor. Itu panggilanmu. Atau engkau menjadi orang-orang pendoa-pendoa yang setia. Jadi jangan keluar dari proses, terus berdoa bagi gerejamu. Berdoa bagi pelayanan di tempatmu. Terus berdoa, bahkan engkau berpuasa. Panggilan kita apa? Ya kalau kita malas-malesan, kita ogah-ogahan, kita nggak akan hidup di dalam panggilan Allah. Panggilan kita adalah terus berbuat baik. Ya, melakukan perbuatan baik, beramal misalnya. Itu panggilan Bapak Ibu Saudara.
Dia suka sekali menolong orang. Ya, dia lebih suka menolong orang lain daripada dirinya sendiri. Ada itu. Saya pernah ketemu orang seperti itu. Ya, keluarganya lagi sakit. Ya, dia percaya Tuhan sembuhkan. Dia tolong orang lain. Ya, sampai keluarganya dia, ya biarkan saja. Tuhan pasti bisa urus. Dia tolong orang lain. Ada. Sampai istrinya kesel. Tapi akhirnya Tuhan sembuhkan juga. Benar juga ya. Tuhan pulihkan juga keluarganya. Iya, ada itu. Nah, panggilan kita apa ini? Ya, jangan sampai kita seperti Yunus nih. Kenapa? Saya khawatir Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidupnya di awal-awal seperti Yunus. Enaknya kalau kita taat. Ya, kalau taat itu enak. Ya, akhir dari cerita Yunus di dalam pergumulannya di kapal ini, Yunus dibuang. Kenapa Yunus dibuang? Karena ayat 10 kita baca. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepada Yunus, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Kenapa orang-orang ini tahu dia melarikan diri? Ya kan? Bukan berarti mereka dikasih tahu malaikat, enggak. Yunus itu bercerita kepada mereka, "Aku ini disuruh Tuhan ke Niniwe. Aku ini seorang Ibrani." Nah, gitu kira-kira. Yang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Adonai. Ya. Itu dia. Mereka di situ menjadi takut orang-orang kapal itu. Dan dia melarikan diri. Nah, ayat 11, bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut ini menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora." Sahut Yunus ayat 12 kepada mereka, "Angkat aku, buang aku ke laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi." Wow. Yunus menjadi pahlawan juga. Ya, kalau tidak demikian hancur kapal itu, Yunus tetap hidup dan orang-orang lain bisa tewas. Wah, ternyata orang-orang yang benar-benar hidup dalam panggilan Tuhan memang harus betul-betul menjaga panggilan itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang-orang di kapal itu masih berusaha supaya tidak membuang Yunus. Tuh ayat 13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Dan mereka berseru kepada Tuhan, orang-orang di kapal itu. Lalu finally ayat ke-15 akhirnya kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Ya, berhenti mengamuk. Kadang saya mikir, kenapa Yunus harus dicampakkan? Kenapa ya? Kenapa dia tidak lompat aja sendiri? Loh, ayo kita mikir. Ono opo to ya? Kenapa Yunus harus dicampakkan? Siap. Bapak Ibu pernah dicampakkan? Iya, dicampakkan. Aku tercampak dan tak bisa bangkit lagi. Ya, dicampakkan Bapak Ibu Saudara. Angkat aku. Apakah Yunus itu gendut sekali sehingga dia nggak bisa naik? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ya, enggak gitu. Yunus itu enggak gitu. Dia badannya proporsional aja kayak Pak Robi nih. Iya kan? Masa kayak saya? Keren dikit dong Pak Yunusnya. Iya. Ya. Dicampakkan. Saya mikir, Tuhan, kenapa ya? Ya, supaya kapal itu tidak kena tulahnya Tuhan.
Ya, Bapak Ibu Saudara, dicampakkan dia. Bebas dari hukuman. Dan Yunus tenggelam ke dalam laut. Ya. Mungkin dia tidak membiarkan dirinya tenggelam ke dalam laut. Mungkin ya. Tetapi dia sempat naik. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan ikan yang besar. Ya. Nah, ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Jangan pikir ini ikan buntal. Jangan pikir ini ikan lais. Ini bukan di Sungai Kahayan. Ya. Ini ikan besar. Apakah dia ikan paus? Mana kita tahu. Ya. Paus sekarang paling besar panjangnya hampir 30 meter. Apakah sebesar itu aja ikan pausnya? Ikannya waktu itu? Saya pikir-pikir kayaknya harusnya lebih besar. Ya, harusnya lebih besar. Karena di situ dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Haleluya. Dalam pelanggaran Yunus, ya, dalam Yunus ini tinggal 3 hari di dalam perut ikan. Saya diajarkan oleh dosen teologi saya, ketika Yunus dimuntahkan oleh ikan ke suatu pantai, dan itu Niniwe. Itu Niniwe. Dan dia keluar. Enggak bawa baju lain, enggak bawa handphone, enggak bawa dompet, enggak bawa vitamin, ya. Dia keluar. Dan orang-orang lain melihat Yunus. Inti dari cerita ini, Niniwe bertobat. Kenapa Niniwe bertobat? Ini penting. Saya diajarkan oleh dosen saya. Dia bilang begini. Kemungkinan besar menurut penelitian di dalam perut ikan, ya, di dalam perut ikan terdapat senyawa asam. Dan asam itu sifatnya seperti perak. Ngerti? Seperti perak. Ya. Dan ketika zat ini terkena kulit, apalagi sampai 3 hari, dia dapat melapisi kulit kita sehingga seperti berwarna perak. Gitu dia. Dan di sini Yunus memberitakan di tengah kota, bertobatlah Niniwe, sebab engkau akan dihancurkan oleh Allah. Nah, ayat yang Yunus pasal 3 ayat yang ke-6. Yunus pasal 3 ayat yang ke-6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah raja itu dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu ia duduk di abu. Artinya raja itu yang telah melakukan dosa bertobat, berpuasa. Ya, berpuasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini Yunus, ya, dibilang ayat yang keempat tadi, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Wah, seru ini. Ya, seru sekali. Dan orang Niniwe semuanya berpuasa, mengenakan kain kabung. Baik orang dewasa, anak-anak, hewan pun berpuasa. Wah, luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayat yang ke-9, siapa tahu, pasal 3 ayat yang ke-9, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Itu kata orang-orang.
Ya. Oleh sebab itu, ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Menurut versi yang lain, kenapa orang-orang di Niniwe mau mendengarkan Yunus? Kenapa kira-kira? Apakah dia datang kemuliaan? Apakah dia disertai oleh malaikat-malaikat dan orang-orang lain melihat? Tidak. Tetapi ketika dia keluar dari mulut ikan dan dimuntahkan, ya, dia keluar seperti seorang anak dewa. Tubuhnya berkilauan seperti perak karena dilapisi oleh zat dari perut ikan tersebut. Dan dia memberitakan firman. Ya, dan orang lain percaya akan pemberitaan itu. Wah, walaupun di dalam kesalahan Yunus, Tuhan tetap bisa berkarya. Kalau hari-hari ini kita sempat salah dalam panggilan kita, yuk sama-sama kita bertobat. Amin. Ya. Ya, kita belajar sama-sama dari kisah Yunus ini, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita lebih berhati-hati, supaya kita terus setia dalam panggilan kita akan firman Allah, panggilan kita dalam hidup ini. Tetapi saya mau bilang, syukur puji Tuhan, Yunus keluar dari depan, dari mulut ikan. Coba dia keluar dari belakang. Empret gitu. Kan gak enak. Siapa bilang Tuhan itu jahat? Tuhan itu begitu baik. Yunus dimuntahkan. Ya, coba ikan yang gak taat. Dia bilang begini, Yunus aja gak taat, gue telan aja biar diproses nih. Nah, di ususnya keluar dari anusnya, tepling. Ya kan? Diberakin sama tuh ikan. Nggak tahu tuh jadi apa, warna coklat kali Yunusnya. Aduh, hai. Ya. Ayo kita hidup dalam panggilan Tuhan. Ya, supaya kita tidak keluar dari belakang. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar di sini. Ternyata hidup dalam panggilan Tuhan itu enak. Tapi saya yakin kalau Yunus lebih taat di awal, ada cara Tuhan untuk membuat orang-orang Niniwe percaya. Amin. Ini karena di awal kegagalan dia ini, ketidaktaatan Yunus. Tapi akhirnya Yunus bertobat. Kenapa dia bertobat? Kenapa kita tahu dia bertobat? Baca nanti pasal yang kedua. Doa ucapan syukur Yunus. Nah, itu dia. Makanya tadi kita nyanyikan lagu kan? Ku cinta kau. Ya kan? Rahmatmu nyata bagiku. Hidupku di dalam tanganmu. Ya kan? Ya. Di dalam gelap. Ada itu. Mana? Suaramu tuntunku lewati api. Saya mau bertanya, siapa yang melewati api? Kisah siapa? Ya, kisah siapa? 3 orang. 3 orang. Ya, ya kan? Dalam pembuangan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mereka dibawa ke perapian. Tapi Tuhan melepaskan mereka. Dalam gelap kau ada bagiku. Siapa di dalam gelap ini? Siapa? Yaitu Om Yunus. Tuh baca pasal 2. Yunus pasal 2 ayat yang ketiga. Telah kau lemparkan aku
ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Artinya, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ini ayat yang kelima. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ya, tuh. Artinya ikan itu begitu besar. Paus itu masih kecil. Lebih besar. Mungkin perutnya sebesar rumah. Lebih besar dari itu. Gelap. Adakah dalam perut ikan ada lampu? Dia hidupin matiin saklarnya? Enggak. Kita belajar pagi hari ini. Yuk kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Tuhan sayang sama Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mau menyia-nyiakan hidupmu. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita belajar bahwa hidup dalam panggilan Tuhan itu sungguh dahsyat, luar biasa. Kita belajar dari Yunus pagi hari ini. Ya, kita akan berdoa sama-sama hari ini. Saudara syafaat. Kita nyanyi dulu sebentar, nanti Brother Freddy yang akan berdoa ya. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Silahkan Brother Freddy berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, kami berterima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami mendengar panggilan-Mu Bapak, biarkan kami hidup dalam panggilan-Mu Bapak. Yes. Terima kasih Yesus, arahkan hidup kami Bapak, arahkan kehidupan kami bagi-Mu Tuhan, biarkan kami tidak mengabaikan panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih atas peringatan-peringatan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapak atas kehidupan yang Kau nyatakan bagi kami Bapak. Kami mengucap syukur atas nafas yang Kau berikan hari lepas hari dalam hidup kami Bapak. Kami mengucap syukur atas keluarga yang Kau berikan pada kami Tuhan, atas berkat dan kemurahan yang Kau nyatakan dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur selalu Tuhan atas pemberian yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas hidup ini. Kami berdoa Bapa. Kami berdoa bagi jemaat kami, jemaat GBI Choir Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau nyatakan panggilan-Mu bagi jemaat kami Tuhan. Bagi jemaat GBI Choir Tuhan, Kau nyatakan panggilan-Mu Tuhan, supaya jemaat-jemaat kami tidak mengabaikan panggilan yang datang daripada-Mu Bapa. Engkau berkati, Engkau sucikan, Engkau kuduskan Bapa setiap kami Tuhan, mendengar panggilan-Mu dengan seksama Tuhan, supaya kami tidak mengabaikan apapun yang menjadi panggilan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan kami hidup dalam rencana-Mu Bapa. Kami berdoa juga bagi jemaat GBI Pelita Tuhan, di Seitates Tuhan, biarkan mereka juga mendapat panggilan-Mu Tuhan, biarkan mereka juga sadar akan panggilan-Mu, juga berserta gembala di sana Tuhan. Pendeta Sumerman juga gembala kami di sini Tuhan, Pastor Alfa dan sekeluarga Tuhan Yesus, biarkan mereka selalu
Memperingatkan kami, mengingatkan kami akan panggilan-panggilan yang harus kami dengarkan Bapa. Panggilan-panggilan yang datang daripadamu. Biarkan kami tidak mengabaikan panggilan-panggilan itu Tuhan Yesus. Terima kasih. Supaya hidup kami terarah Bapa. Supaya hidup kami tidak menjauh daripada Engkau. Supaya hidup kami dipenuhi kasih karunia Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi tempat kami tinggal Tuhan Yesus. Bagi base camp kami Bapak, Engkau sucikan, kuduskan Bapak, Engkau naungi, Engkau jaga Bapak tempat beribadah kami. Tempat kami memuliakan nama-Mu, tempat kami bersekutu mendengar firman-Mu Bapak. Engkau jaga, Engkau berkati Tuhan. Engkau layakkan, Engkau cukupkan segala keperluannya Bapak. Juga untuk pembangunan gereja kami Tuhan, GBI Choir di Giombos. Tuhan berkati Tuhan, cukupkan keperluan Tuhan, cukupkan biaya dan dananya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Segala tukang-tukangnya Bapa, pembangunannya, prosesnya Bapa, Engkau sertai dari awal sampai selesainya Bapa. Supaya kemuliaan nama-Mu dinaikkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi kota kami Palangkaraya Bapa. Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu dalamnya Bapa. Biarkan terjadi revival di Palangkaraya Bapa. Biarkan keselamatan terjadi Bapa. Engkau nyatakan kuasa-Mu di kota kami Bapa, tempat kami tinggal. Engkau berikan kesejahteraan Bapa, sehingga kami juga beroleh kesejahteraan di tempat kami tinggal. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Jaga setiap orang-orang percaya Tuhan. Kuatkan iman mereka Tuhan. Kuatkan iman kami Bapa. Biarkan kami setia dalam panggilan-Mu Tuhan Yesus. Biarkan kami setia. Nyatakan kuasa dan kasih karunia-Mu Bapa. Biarkan kami ingat selalu akan kasih dan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih. Juga bagi negara kami Bapa, setiap pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau arahkan hidup mereka Bapa, siapapun mereka. Engkau panggil mereka dengan kebenaran-Mu Bapa, supaya mereka mengarahkan apa yang mereka pimpin, siapapun yang mereka pimpin juga dalam kesejahteraan dan kemakmuran Bapa. Terima kasih. Biarkan negara kami ini menjadi negara yang diselamatkan, negara yang diberkati, negara yang dicukupkan, negara yang berkelimpahan dalam Tuhan. Segala keperluannya, ekonominya Tuhan pulihkan Bapa. Karena tidak Kau tinggalkan kami Bapa. Tidak Kau tinggalkan kami, bahkan kami saat kami mengabaikan panggilan-Mu, Engkau tetap memperingatkan kami, Engkau tetap mengiring kami tempat yang harus kami tuju. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu pada hidup kami Bapa. Nyatakan kuasa-Mu. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur padamu Bapa. Kami tidak akan meninggalkan panggilan-Mu Bapa. Meminta penyertaan dan kekuatan dari-Mu. Hibur setiap kami Bapa, setiap kami yang mempunyai beban, setiap kami yang mempunyai rasa duka, setiap kami yang memiliki pergumulan Bapa, Engkau hibur kami, kami minta kekuatan dari-Mu Bapa. Hanya daripada-Mu Yesus kami mendapatkan semuanya itu. Tidak kami dapatkan dari siapapun juga. Hanya dari Yesus Kristus Tuhan Raja kami. Terima kasih Yesus. Kami akhiri doa kami Bapa dengan doa yang Kau ajarkan dahulu kali. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati. Shalom. Semuanya. Halo semuanya. Ya, Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Yes, haleluya. Shalom orang di Goa. Shalom. Ya, selamat bergabung Bu Asi.